Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Saya Ibu Yunis Yaningsih dari SMP Negeri 1 Haurgelis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Sahabat rumah belajar, apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Pernahkah kalian memperhatikan pada saat musim hujan, kemudian terjadi petir, atau pada saat menyisir rambut, kemudian kalian mendengar suara sesuatu yang seperti rambut tertarik oleh sisir plastik? Itu terjadi jika sisir plastik dan rambut kalian dalam kondisi kering. Jadi, apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang diam. Atau definisi panjangnya, gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Sahabat rumah belajar, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Menurut teori atom Niels Bohr, yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain, baik dari dalam keluar maupun dari luar lintasan ke dalam lintasan yang lebih dalam yang mendekati inti. Sahabat rumah belajar, listrik statis erat kaitannya dengan konsep atom. Konsep atom kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Atom yang kelebihan elektron akan menjadi bermuatan negatif dan disebut sebagai ion negatif. Contohnya Cl-, kemudian OH-, atau juga O2-. Itu adalah contoh dari ion negatif. Sedangkan atom yang kekurangan elektron akan menjadi bermuatan positif dan disebut sebagai ion positif. Contohnya H+, Na+, Mg2+. Itu adalah contoh-contoh dari ion positif. Sahabat rumah belajar, menurut konsep tribolistrik di samping ini, didapatkan bahwa benda akan menjadi bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda yang berada pada deret di atasnya, dan benda akan bermuatan negatif jika benda digosok dengan menggunakan benda yang berada deret di bawahnya. Jika gelas digosok dengan wool, maka gelas tersebut akan menjadi bermuatan listrik positif berdasarkan deret tribolistrik tersebut. Dan wool akan menjadi bermuatan listrik negatif. Sahabat rumah belajar, listrik statis tidak hanya terjadi pada benda-benda yang super kecil sebagaimana yang kita bahas tadi, yaitu atom. Listrik statis juga terjadi pada peristiwa yang cukup besar, yaitu petir. Bagaimana listrik statis menjelaskan tentang terjadinya petir? Sebelum hujan badai, awan dalam kondisi netral. Ketika hujan badai terjadi, maka gesekan antara partikel-partikel awan dengan udara menyebabkan awan bermuatan listrik. Awan bermuatan listrik tadi, apabila dia berjalan melewati gedung yang tinggi, muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan gedung yang ada di bawahnya. Nah, apabila muatan awan ini terus bertambah dan bertambah lagi, maka gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif meloncat secara tiba-tiba dari dasar awan menuju ke puncak gedung yang paling tinggi dengan disertai bunga api listrik. Pelepasan muatan listrik yang secara tiba-tiba inilah
yang menghasilkan bunga api listrik atau disebut sebagai petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat. Cahaya ini juga panas, yang menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak menghasilkan bunyi ledakan yang menggelegar. Terbayangkan bagaimana bahayanya petir apabila mengenai gedung-gedung tinggi. Bagaimana cara mengantisipasinya agar bahaya itu tidak kita rasakan? Akhirnya dipasanglah penangkal petir. Penangkal petir terbuat dari bahan logam konduktor, runcing, panjang yang dipasang di atas gedung. Bagaimana cara kerjanya? Ketika gedung terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap gedung dan penangkal petir menjadi bermuatan positif, karena penangkal petir tadi terbuat dari konduktor, ujungnya runcing, maka udara di sekitar penangkal petir akan terionisasi ion negatif, akan ketarik penangkal petir dan dialirkan ke bumi. Sedangkan ion positif akan ketarik awan dan menetralkan awan, sehingga gedung tersebut aman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.